terkait keributan yang terjadi di jalan yang tak jauh dari gedung KPU Palembang, hingga terdapat 2 korban luka sabetan senjata tajam jenis pisau stainless. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menegaskan kejadian keributan dalam 2 kelompok dan 1 ormas tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilu kada. Dari hasil pemeriksaan polisi, menurut Haryo, diketahui kejadian tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan pribadi yang belum dituntaskan. Untuk masalah pribadi itu, diterangkan Kombes Pol Haryo, yakni motif ekonomi yang dimana antara korban Jamak Udin dan pelaku Ahmad Rusli memiliki pekerjaan bersama, namun pun hanya yang belum kelar. Sehingga dari hal tersebut memancing saat keduanya bertemu di proses pengundian nomor urut paslon di kantor KPU Palembang. Permasalahan pribadi antara korban dan pelaku memuncak setelah proses tahapan pengundian dan penetapan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota Palembang di KPU Palembang selesai. Namun ketika berhasil dilerai, tiba-tiba salah satu dari kelompok ormas itu, yaitu tersangka Ahmad Rusli dan korban Jamak Udin yang juga dari ormas yang sama, terjadi pembicaraan mengingatkan memori masalah pekerjaan pribadi yang belum terselesaikan. Atas ulahnya tersangka terancam pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun dan tindak pidana ditambah 213 KUHP ayat 2 ancaman 5 tahun penjara. 23 September kita semua sedang berkonsentrasi mengamankan kegiatan pengambilan nomor urut paslon dalam rangkaian pemilu kada tahun 2024 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kejadian ini cukup sangat spontan dan singkat rekan-rekan sekalian. Singkat-singkatnya, kegiatan undian nomor paslon itu selesai kurang lebih pukul 16.00. Karena kebetulan kami menghadiri sendiri, jadi kami memahami situasinya saat itu. Dan pada saat kami para rombongan Forkopimda keluar dari gedung KPU memang cukup padat. Namun kita juga memaklumi situasi saat itu euforia, namun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian terhadap tindak pidana penyerangan ini terjadi di luar lokasi KPU. Sekali lagi saya tegaskan, di luar lokasi KPU, tepatnya di seberang jalan kecamatan IT1 di depan showroom, ada sebuah showroom Suzuki, di mana berawal ketika ada rombongan paslon yang melintas yang akan keluar melalui jalur utama tersebut, dilakukan tindakan pengawalan oleh petugas yang ada. Pada saat terjadi pengawalan atas kegiatan tersebut, ada satu kekuatan ormas yang tentunya tidak perlu kami sebutkan. Intinya dalam tubuh ormas tersebut terjadi suatu adanya indikasi ketidakseragaman pandangan, khususnya untuk DPC maupun DPD atas pilihan paslon maupun dukungan paslon yang ada. Tentunya ini bukan satu hal yang biasa. Namun juga sekali lagi, pemicu atas penyerangan ini bukan berasal daripada permasalahan ini. Namun ketika adanya paslon yang akan keluar, terjadi dorong-dorongan secara spontan antar ormas tersebut yang menyebabkan ketersinggungan dari 2 kelompok satu ormas yang sama tersebut. Ketika terjadi dorong-dorongan antara saudara Hasbi dengan saudara Tata, kejadian yang spontan tersebut akhirnya dapat dilerai karena terjadi dorong-dorongan, hampir terjadi percekcokan. Namun berhasil dilerai. Kemudian seiring dengan dilerainya permasalahan dorong-dorongan tersebut, hadirlah seseorang yang bernama Rusli dari ormas tersebut menghampiri saudara Hasbi
untuk menanyakan kenapa yang bersangkutan melakukan tindakan dorong-dorongan. Seiring dengan adanya situasi yang ada, ternyata semakin panas karena ada pembicaraan yang tidak mengenakan, namun berhasil diredam oleh tindakan sekali. Ketika dilakukan perendaman dengan dilakukan pemelukan terhadap saudara yang sudah emosi oleh rekan-rekannya, tiba-tiba saudara si melihat seseorang yang bernama korban yaitu Jamaluddin mengingatkan memori atas permasalahan pribadi yang belum terselesaikan. Sekali lagi, permasalahan pribadi yang belum terselesaikan, masalah pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan, namun tidak ada hubungannya dengan pemilu kada. Inilah yang memicu kembali, mengingatkan cerita lama, dan pada akhirnya emosi itu muncul spontan yang bersangkutan karena sekali lagi budaya kebiasaan membawa sajam itu sudah masih menjadi satu kebiasaan di Kota Palembang. Yang bersangkutan saudara Rusli atau tersangka mengeluarkan sebilah pisau, kemudian dilakukan tindakan yang bersifat membahayakan mengarah pada saudara Jama. Seiring dengan hal tersebut ternyata Jama terkena sabetan, yaitu berada di dekat leher dan pinggang. Seiring dengan peristiwa terjadi sabetan menusukkan sajam kepada saudara korban Jama, anggota kami Polri yang saat itu berada di lokasi mencoba melerai, yang tentunya dengan menggunakan uniform Polri. Walaupun pengawal pribadi, anggota kepolisian yang telah mendapatkan tugas untuk melayani pengamanan para calon wali kota maupun wakil wali kota. Seiring situasi yang ada, ternyata tersangka saudara Rusli tidak mengetahui bahwasannya yang mereka anggota kepolisian. Yang tentunya karena dikira rekannya saudara Jama, anggota kita juga terkena sabetan di pinggang. Namun alhamdulillah kedua korban tersebut yaitu saudara Jamaluddin dan anggota kami yang terkena juga sabetan berhasil segera dievakuasi dan dilakukan pengobatan yang saat ini masih menjadi perawatan dan kondisinya stabil, yang tentunya bisa memberikan kesaksian-kesaksian atas peristiwa yang terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, motif atas tindak pidana ini adalah karena sakit hati jengkel antara saudara tersangka yaitu saudara Rusli, saya ulangi, Ahmad Rusli bin alias Seri bin Arifai Yaman yang kebetulan profesi juru parkir, ya. Atas cerita lama dengan saudara Jamaluddin. Jamaluddin itu juga wira swasta. Sebagai informasi, dulu ada pekerjaan galian yang tidak tertuntaskan, galian tanah yang tidak tertuntaskan, yang belum terbayar. Bukan Sumsel TV melaporkan.